Dan kita mengutuh kami ada program Apa untuk tuh, Pak? Banjarbaru namanya Kopi Starling. Kopi Starling. Nah, Kopi Starling. Starling. Kopi untuk membahas situasi Kamtibmas di lingkungan. Kopi Starling. Situasi Kamtibnas lingkungan. Starling tadi malah. Luar biasa sih. Seputar. Mas, terima kasih Mas. Respon cepatnya. Salam presisi untuk Polri. Wah. Ya. Inggih, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih sama-sama Pak. Waalaikumsalam. Wih, langsung Pak. Ini tanpa editan loh ini. Tanpa editan. Langsung. Pokoknya nih jangan diedit editor. Editor ini bener nih. Baik itu yang anaknya jauh. Ya, jauh misalkan mohon maaf, rumahnya jauh, anak-anaknya sekarang di kos di Banjarbaru untuk sekolah, untuk kuliah. Iya. Cek. Nah, lagi apa segala macam. Nah ini ketika orang tua open tuh tentunya anak pun juga lama-kelamaan jangan sampai orang tua udah los. Mawarung, oi kita mawarung. Mawarung, lawan kekawanan. Mawarung, oi kita mawarung. Langsung jaga warung poros. Aduh, hari ini banyak banget nanti tukar nah. Aduh, amat nih mana gerang yuk. Aduh, bisa baru tukar nih. Hadang dulu balah. Hadang. Ulun hadang-hadang pina kade asing sih dene yang di hadapan. Selamat malam Bapak. Guys, kita kedatangan ini Bapak Kapolsek Kota Banjarbaru. Ini bagian Banjarbaru Utara Pak? Banjarbaru Utara. Bapak Heru. Yeay. Wow. Mantap. Dasar beda salaman polisi kita harus berdiri. Kita harus berdiri malah. Nah, nih malam hari ini kita kedatangan Bapak Heru. Pak Heru apa Pak? Ngaran pian Pak? Heru Setiawan. Heru Setiawan. Ya. Setiawan, setia lawan kawan. Oke, kembali lagi kita di podcast Warung Poros. Dan kali ini kita bersama Bapak Heru Setiawan, beliau selaku Kapolsek Banjarbaru Utara, Pak ya. Ya, siap. Pak, wah ini ngomong-ngomong tumben Pak, malam-malam datang ke warung ulun nih Pak, kayak apa kabar Pak? Siap, kabar baik. Alhamdulillah baik. Abang siapa tadi? Saya lupa lah. Pon, abang siapa? Ulun Amang Utuh baik. Terima kasih Amang Utuh. Nah, itu mau di warung nih malah kita pasti mengopi. Ngopi. Bapak ngopi juga Pak? Sama. Kita ngopi Pak sini Pak. Ya, ngopi kita. Segar baik. Kopi untuk memecahkan masalah. Nah, bujur baik. Ini. Dari kopi kita banyak inspirasi loh Pak. Betul. Nah, semua masalah akan selesai dengan kita duduk bareng dengan ngopi. Ini yang kita cari. Mantap si Din nih. Pada salah. Sikap polsek kayak si Din. Pada salah ketujuh mau orang ngopian nih Pak. Ulun ketujuh. Ketujuh mau warung malah mengopi. Silaturahim dengan masyarakat. Kan saya lihat kan di mana-mana lah lagi booming sekarang. Kopi, kafe, kopi pinggiran. Masyarakat suka ngopi. Oh iya. Maka dari saat itu kita sengaja untuk bisa bergabung dengan ini masyarakat dengan secangkir kopi seperti ini. Nah, ini. Lawan juga lah amun kita mau ngopi ini bepandiran non masyarakat saling bertahuan. Kenalan. Kayak ulun nih nyari kenalan non Bapak. Mau tuh kita aja ketemu. Halnya Bapak Heru Setiawan Pak. Pian asal dari mana Pak? Pak Heru nih. Ulun makan dili ya Bang Uto lah. Ini nama ulun jelaskan. Heru. Bapak Heru. Heru Setiawan. Setia kawan tadi. Iya. Setia kawan pian. Setia kawan pian. Bujur, kawan baru sehari tapi udah. Langsung kawan bujur malah. Ulun berdinas di Polsek Banjarbaru Utara. 13 November kami baru masuk, Bang Uto. Jadi kalau kita lihat 6 bulan lebih. 6 bulan sudah malah. Lebih, mau 7 bulan nanti 13 nanti 7 bulan. Artinya 7 bulan tidak terasa. Tidak terasa di Banjarbaru karena begitu banyak kegiatan di masyarakat yang harus kita laksanakan. Kita harus layani masyarakat. Bujur. Nah, termasuk ini kita juga alhamdulillah ini kegiatan juga ini. Bakunjung, bakunjang malah. Ya, siap. Bujur. Berarti amun Bapak nih Banjarbaru Utara buahnya. Nah, nih
ruang lingkupnya itu lapangan Murjani malah. Siap. Mana lagi tuh, Pak? Jadi Mang Utuh, mohon maaf menjelaskan. Jadi kan Banjarbaru Utara membawai 2 kecamatan. Oh, nggih. Jadi Polsek Banjarbaru Utara membawai 2 kecamatan. Kecamatan Banjarbaru Utara dan Kecamatan Banjarbaru Selatan. Oh. Nah, jadi ada 8 kelurahan. 8 kelurahan. Yang di bawah wilayah hukum Polsek Banjarbaru Utara. Nggih. Nah, seperti itu. Oh, berarti nang kaya pasar Banjarbaru. Pasar Banjarbaru ini selatan ini masuk malah Polsek Banjarbaru Utara. Oh, berarti rancak ulun betul tukar tadi. Iya, julun yang menyuruh kemanakan, Bay. Mulai tadi kada bulik-bulik si amat nih. Julun nukar gula 12 kilo. Semalam Bay saparapat gitu tukarnya, Bay. Julun 12 kilo matai. Ngali bener, Bay. Pak awal lah badian makan anak kemanakan ulun. Ini orangnya mah simpan, Bay, kada berarti. Jar ulun malam hari ini banyak tamu spesial julun. Salingnya pian bayan, bersimpan nih ya. Simpan takutan kah? Pan, tahu bay pinanya. Takutan. Amat deh, yeah. Pak. Nih, ini kan ibaratnya nih, Bapak nih wilayah hukumnya ini 8 malah kelurahan malah. 8 kelurahan. Berarti dari 8 kelurahan ini keliling terus lah Pak Bun pian Pak. Insya Allah. Nggih. Insya Allah kami rencanakan untuk keliling. Nggih. Kita harus bersilaturahim dengan masyarakat, dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Dan kita mengutuh kami ada program apa tuh Pak? Banjarbaru namanya Kopi Starling. Kopi Starling. Nah, Kopi Starling. Kopi untuk membahas situasi Kamtibmas di lingkungan. Kopi Starling. Situasi Kamtibnas lingkungan. Starling tadi malah. Luar biasa sih. Seputar Kamtibmas di lingkungan. Berarti ini salah satu program pian malah. Siap, betul. Nggih, apa aja nih Pak dari Kopi Starling nih untuk warga Banjarbaru khususnya juga. Pertama tadi ulun sampaikan. Jadi kan sekarang lagi membooming ini. Masyarakat dari semua level bawah, anak-anak, muda, tua kan ngopi itu sudah hal yang biasa dan ramai di mana-mana. Maka kita coba siapa tuh menjabat, ini kayaknya juga banyak ini, kita kira dengan dikemas dengan saling ngopi, sepertinya lebih enak kita bersilaturahim dengan masyarakat. Ya, bujur silaturahim, Mbak. Dengan masyarakat, dengan tokoh-tokoh agama. Kalau di warung-warung kan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh anak pemuda, anak-anak, itu lebih enak kita. Masuk lebih enak. Ngopi, ngopi. Itu yang mau kita galakkan, Mang Utuh. Oh, berarti akhirnya Kopi Starling ini malah ibarat kata tuh biasa memberikan edukasi. Siap. Omba itu juga pemahaman. Mendekatkan. Inggih. Nah, Kopi Starling tadi ulun ulangi lagi nah. Singkatannya ulun kadang-kadang kada pati ini. Kopi Kamtibmas seputar Sit Kamling. Kopi Kamtibmas Keamanan Ketipan Masyarakat seputar Sit Kamling, situasi keamanan lingkungan. Nah itu banyak. Kopi Starling tadi singkatannya. Kalau ulun tuh ya yang penting ngopi, kita pandir-pandir, nah itu lebih enak aja untuk ke masyarakat. Lebih dekat juga, Pak. Siap. Pak, ini sudah berapa lama nih Kopi Starling nih yang galakan? Jadi memang tuh kami mulai awal menjabat di November 2024. Kita langsung mainkan. Artinya kita harus dekat dengan masyarakat. Bujur baik. Bagaimana polisi itu tidak hal yang menakutkan. Kita harus turun ke lapangan. Kami lebih kegiatan preventif. Nah ini kegiatan preventif, preemptif seperti ini kan. Kita bersilaturahim, kita mengajak kepada masyarakat untuk saling menjaga Kamtibmas. Ini preemptif kita. Itu saya utamakan itu kami menjabat. Represif adalah kegiatan yang terakhir. Apa itu Pak? Represif penegakan hukum, ditangkap itu terakhir. Kami coba berdiskusi dengan masyarakat, dengan ngopi tadi. Kegiatan-kegiatan masalah sosial kita selesaikan dengan ngopi. Ngopi di polsek bisa. Ada masalah sosial kita selesaikan. Jangan sampai ke hukum dulu. Bisa diselesaikan. Penegakan hukum adalah yang terakhir. Ditangkap adalah terakhir. Di proses hukum terakhir. Masalah sosial ya. Iya, Pak.
Itu terlepas dari tanda kutip narkoba. Oh, narkoba No. Narkoba kita hajar. Pada danang pemandiran-pandiran ya Pak. Langsung tapi kita himbau juga, ya. Pak, jangan kasihan. Ya. Ancaman hukuman minimalnya ada. Inggih. Itulah kadang-kala kita lihat juga anak minimal narkoba itu ada. Inggih. Minimal hukumannya 6 tahun. Nah, itu kan berarti Iya. sudah harusnya masyarakat tahu ketika kita jadi pengedar 6 tahun. Inggih. Tapi kenapa orang masih melakukan kayak masih itu bola? melakukan? Makanya kita coba Iya. pendekatan. Ya. Pendekatan kepada tokoh-tokoh Iya. itu. Coba pikir, Pak. Anak-anak gimana? Iya. Orang tua malu. Iya, bujur bae. Ancaman hukumannya 6 tahun. 6 tahun Pak. Minimal tidak bisa di bawah itu. Coba pikir. Bae. Nah, coba pikir. Itu aja masih ada banyak yang itu. Ya. Nah, kita coba membuka wawasan, kita coba berdiskusi, dengan polisi biar nggak terlalu jauh lah dengan masyarakat. Nah, itu intinya itu kita. Makanya akhirnya lahirlah Kopi Starling. Kopi ini malah. Starling. Salah satu pendekatan juga sasarannya juga masyarakat luas. Nggih, Ya loh, Pak. Betul, Pak, betul. nih ulun kembali nih anak batakun kan. Ya. Kan dari pian seorang anggota malah. Siap. Adalah Pak nang ibaratnya tuh salah satu yang hendak pian capai juga Pak. Selain program pian yang ini kan Kopi Starling kan sudah mulai berjalan malah untuk masyarakat Banjarbaru khususnya utara lawan selatan. Siap. Nah, adalah Pak lagi Pak program yang kemungkinan ada lagi dari Bapak Heru sendiri. Kami ada 4 program sebenarnya. Inggih. 4 program yang sedang kami galakkan. Inggih. Nah, biar ingat lah. Nah, ini namanya boleh, Pak. Kopi Starling tadi. Iya, Kopi Starling. Kamtibmas seputar Sit Kamling. Iya. Nah, tadi Starling tadi. Inggih. Yang kedua si tokoh. Si tokoh. Si tokoh. Nah, pasti orang akan, si tokoh itu apa sih? Nah, si tokoh juga tidak lepas dari kopi sebenarnya. Kita langsung insight kepada tokoh-tokoh agama. Nah. Kalau di sini-sini kan kadang-kala tokoh-tokoh pemuda, anak-anak segala macam. Ini si tokoh itu cenderung kepada tokoh-tokoh agama, ulama, tokoh masyarakat. Kita langsung datang. Tidak ada ceritanya mereka datang ke kita. Kita langsung ke beliaunya. Kita nang jemput Kita bolanya sowan. Tentunya dengan sowan tadi kan kita berdiskusi tentang Kamtibmas. Harapannya dengan tokoh-tokoh tadi, beliau bisa menyampaikan kepada masyarakat untuk menjadi polisi di keluarganya, di lingkungannya, untuk outputnya adalah Kamtibmas kondusif tadi, emang utuh, aman, jadi orang begawe nanti bisa pian penjualannya lancar, tanpa ada premannya malah, tanpa ada pencurian. Itu harapannya. Pokoknya situasinya aman dan nyaman lah Pak. Aman dan nyaman. Nah, imbas si tokoh tadi Bang Pak ada sisa 2 nih lagi nih. Sisa 2 lagi. Satu lagi Bina Potensi. Bina Potensi. Bina Potensi. Bina Potensi ini cenderung kepada potensi-potensi masyarakat yang ada. Ini Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo sekarang lagi menggalakkan kegiatan ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Jadi memang itu perlu kami sampaikan dan mungkin masyarakat bisa tahu. Babin Kamtibmas kami, Babin Kamtibmas di Mentaos namanya Pak Karyanto, sekarang masuk 3 besar nominasi Hugeng Award. Pak Hugeng tahu Pak. Nah, Pak Hugeng polisi yang paling legendaris. Polisi beliau yang paling jadi inspirasi kita semua. Ada 3 termasuk Babin kita. Masya Allah. Nah ini juga Bina Potensi yang beliau gagas, beliau kembangkan, kita dorong, saya sebagai Kapolsek mendorong pada Babin Pak Karyanto dan Babin lainnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang minimal mirip-mirip dengan Pak Karyanto. Bina potensi di wilayah itu apa? Dan Pak Karyanto membina potensi ketika kemarin awalnya COVID. Iya Pak. COVID, bagaimana kehidupan ekonominya goyang, orang takutan dengan COVID. Mereka bisa menggerakkan masyarakat, berkolaborasi, koordinasi dengan aparat kelurahan, aparat kecamatan untuk memanfaatkan lahan-lahan kosong yang ada di wilayah Mentaos untuk perikanan. Berarti Sidin salah satu kayak ibaratnya tuh memulai. Sebagai pendorong, pendobrak sehingga masyarakat iya. Jadi mereka akhirnya bergotong royong. Kebetulan memang lokasinya memang sangat memungkinkan karena ini adalah
bendungan air itu irigasi. Posisi ini di bawah irigasi sini sangat memungkinkan sekali sehingga bisa langsung airnya tuh dari irigasi itu enak. Alhamdulillah lahan kosong yang awalnya kosong akhirnya bisa diolah dengan masyarakat. Ini kemarin juga kami juga hadir juga ada satu lahan punya desa yang sengaja punya desa nggak dijual belikan, itu kemarin dimanfaatkan juga, dibuka untuk kolam. Kami juga hadir kemarin di sana bersama-sama masyarakat, dibersihkan, kemudian kita berkolaborasi dengan masyarakat, dengan pemerintah untuk membuat perikanan di situ. Nah akhirnya kan hasilnya itu juga dimanfaatkan untuk masyarakat itu sendiri, sehingga ekonomi bisa naik. Nah itu, ini namanya sih Bina Potensi. Oh berarti ada ibaratnya tuh malah salah satu wirausaha yang dihidupkan dari anggota dari anggota Polri. Salah satunya tadi Pak Karyanto. Babin Kamtibmas Kelurahan Mentaos. Kita sampaikan. Iya, mantap nih mohon doanya, mohon doanya anggota kami nanti bisa terpilih. Amin. Terpilih kan, alhamdulillah kan nama Kalimantan kan. Bujur baik. Banjarbaru kan. Tangkat. Gitu, siap. Nah, Mbah di Bina Potensi ini Bang, ada lagi lah Bang. Ada satu. Nah, bus sekolah. Bus sekolah. Pan pasti langsung tertarik kan. Apa bus sekolah itu? Bus sekolah. Berarti nang kayak nang rancak lewat-lewat tuh apa? Nah, itu pikirannya kan. Masih katanya ada. Apa itu, Pak? Bus Babin Kamtibmas. Dan unit lantas. Unit lantas di Polsek kan ada. Masuk sekolah. Jadi nanti beliau ada program, bisa sebagai pembina upacara, bisa sebagai membuat sebagai narasumber ke sekolah-sekolah itu untuk memberikan edukasi kepada anak-anak sekolah itu tentang kenakalan remaja, tentang narkoba, tentang apa. Nah itu Babin berkolaborasi dengan unit lantas Polsek. Nah itu ada 4 program yang kita lagi galakkan. Berarti malah ini salah satu kebanggaan kita juga malah nang ruang lingkupnya untuk Banjarbaru Utara, Selatan yang akan pastinya dirasakan masyarakat juga dan sudah berjalan juga malah. Pak, alhamdulillah. Nah ini kan bangga juga nih Pak, kita ada sosialisasi apa-apa. Bapak rancak sosialisasi Pak sebelumnya nih menjadi seorang Kapolsek nih Pak, apa rancak Pak untuk sosialisasi ke masyarakat dulu Pak? Yang jelas sekarang lagi kami galakkan beberapa program masuk penipuan online. Nah, gitu Pak Bujur. Ada beberapa. Di zaman jadi ini. Bagaimana masyarakat tergiur dengan harga murah. Bisa beli mobil. Mobil harusnya harga 100 juta misalkan. Misal. Ini di dalam diiklankan harga 60. Ini tanpa konsultasi, tanpa pikir panjang, tergiur, kemudian langsung mentransfer pada seseorang yang tanda kutip penipu tadi. Setelah mau ngambil mobilnya, sekalinya transfer salah. Bukan 60, 100 saya jual ini. Saya nggak kenal dengan nomor rekening itu. Sekarang yang lagi kami galakkan, saya kasihan bagaimana masyarakat mengumpulkan uang, nggak banyak sih, cuman kalau kita sangat menyentuh sekali lah, nggak banyak kejadian, cuman ada, tentunya ada kejadian, kita harus membuat langkah-langkah Kapolsek. Nah, kami edukasi kepada masyarakat melalui Pak Babin, kita langsung turun ke lapangan, sampaikan, silahkan kalau mau beli jangan sampai tergiur dengan harga murah. Ketika harga murah, tanda kutip, pasti ada yang nggak beres. Seperti itu. Makanya tadi harus kita nih masyarakatnya diedukasi Pak, supaya ibaratnya tuh jangan sampai tergiur dengan penipuan-penipuan online. Itu yang kami galakkan sekarang, yang lagi kami setiap keluar masuk kampung kita sampaikan itu. Hati-hati Pak, bukan motor aja, apapun mau beli secara online yang tanda kutip bukan yang branded itu bukan, ada online yang apa segala macam akhirnya dijapri, nggak kenal orangnya. Kalau yang online yang kayak apa itu udah jelas bagus, Shopee itu jelas gak ada masalah. Lawannya mau hendak tuh ke showroomnya Pak lah. Mau nukar kayak itu ya lo Pak. Ada juga langsung ke showroom ada. Ada jual Pak. Ada. Memang diambil oleh penipu tadi. Tawaran tadi diambil di dalam di Facebook misalkan marketplace. Diambil lah.
Pian punya mobil misalkan berjual. Iya. Ini penipu saya ambil nih. Iya. Saya ambil dijual ini. Nah, beliau lalu tergiur, iya, akhirnya sampai kontak handphone, WA-an. Oh, bener nggak segala macam. Iya bener. Padahal mobil Pian. Iya. Mobil Pian padahal. Oh. 60 juta, harga 100 jual 60, nggak tergiur. Iya. Yang anehnya lagi, namanya itu kalau kita jual beli segitiga, cinta segitiga, kalau kita sampaikan. Yang pembeli itu langsung kepada Pian, ngeliat mobil segala macam. Tapi kenapa waktu transaksi mau bayar itu nggak ngomong, Pak, Mang Utuh, bener kah nomor rekening Pian? Enggak seperti itu. Oh. Merasa sudah kayak, ya bener, nyoba sedikit. Udah, dia, Pak, sudah saya transfer. Nah ini ada lain orangnya. Itu yang benar-benar saya merasa dari Kapolsek tuh, ya Allah, masyarakat saya mau beli mobil yang mungkin mau dipakai keseharian aja sampai ditipu, itu sangatlah ini. Soalnya kalau kita lihat penyelidikan itu memang ya panjang lah, Pak. Tidak secepat itu kita langsung, oh ini pelakunya ini, enggak, segala macam. Perlu proses penyelidikan yang panjang dan pelakunya disinyalir bukan di wilayah Banjarbaru sini, bisa di luar kota, segala macam itu. Itu yang kami sampaikan kepada masyarakat. Berarti dulu Bang. Kita ini dulu ini. Jadi ini salah satu juga kebanggaan kita untuk masyarakat, Pak. Ibaratnya tuh Bapak nih sebagai pemimpin wilayah hukumnya ya Allah, Pak, di Kecamatan Banjarbaru Utara, Selatan. Ini mengedukasi lawan masyarakat, lawan juga mendampingi lah supaya jangan masyarakat tuh cepat-cepat tergiur dengan yang namanya penipuan-penipuan kayak tadi. Kalau yang di hadapan kita ini, Mbak, ini rasanya kadang mau menipu. Ini ada pisang karamel. Ini kita mendukung produk UMKM kita juga, Mbak. Jangan, Mbak. Ini ada 3 rasa, Mbak. Ada blueberry, coklat, lawan keju, nggak salah. Jangan, Mbak. Kopi dengan ini bagus ini. Nah, ini, Mbak. Supaya menyelungsur kan jurang tuh. Pisang karamel. Ini UMKM kita nih. Iya, betul. Ini pamannya Bajual di Moka Retail Modern di Erolin, Pak. Oh, di sini ya. Di sini, Pak. Nah, kita rasain, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nyaman. Bapak dapat rasa apa, Pak? Ini kayaknya juga ada apanya. Blueberry, Pak. Oke, keju Bapak nih. Iya. Keju. Aman blueberry, Bay. Aman. Wah, nyaman, Bah. Luar biasa. Nah, ini pangbilnya yang namanya warungnya loh, Pak. Sambil mengopi, sambil merasai pisang karamel. Ini kayaknya agak kota-kota sih. Kenapa tuh, Pak? Coba kalau yang agak-agak ada gumbili. Kayak pisang goreng, malah. Kan ada gumbili jarang itu kan. Direbus itu kan. Malah top lagi. Daun kacang bejaruk ya loh, Pak. Kacang bejaruk ya. Dasar mau warung bujur beliau nih. Hafal makanan khasnya. Iya itu. Ajin mah deh untuk nih rancak juga Bapak nih. Untuk top bener kalau pagi. Nggih, bujur bae. Pagi. Tapi Bapak ada pernah lo makan untuk rasa binjai lo, Pak. Pak, kita sambil bapandiran lon sambil menikmati pisang karamel nih, Pak. Pak, selama Pian menjadi anggota Polri ini, Bang, Pak, adalah Pak pengalaman tadi kan Bapak mendampingi masyarakat, ada yang kena tipu, ada juga Pak, pengalaman menarik Pak, yang berkesan tak ingat sampai sekarang. Ada. Apa itu Pak? Ada. Dulu masih lama sih. Waktu ada rame-ramenya kejadian yang di Jawa, ada yang polisi dikeroyok oleh masyarakat. Kami ada kemarin. Kami berangkat ke suatu daerah. Ini benar-benar terkesan benar kami. Kami dengan komandan kami. Waktu itu kami masih jadi anak buah. Sama anak buah juga sekarang sih. Tapi waktu itu memang jadi prajurit di depan. Merasa kenal di daerah situ. Daerah A itu. Kita mau penangkapan di situ. Kita datangi tokoh di situ. Kemudian merasa kenal kan. Wah, datang, udah santai-santai kan segala macam. Sekalinya rumah itu dulu pernah dirampok. Rumah bapak itu yang kita datangi tadi. Yang komandan kami itu lagi jauh, berjalan jauh. Rupanya ada satu orang, kenapa kok seliwar. Langsung dia mukul kentongan. Tak, tang, tong, tong di jalan raya itu. Itu
orang kampung itu sudah datang keluaran. Loh, ini kan habis kejadian, mohon maaf, polisi tanda kutip di Jawa, apa itu, ada penegakan hukum, kemudian ada itu. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Itu masih terkesan sebenarnya. Kita nggak ada yang ngomong apa, ini kami dengan bapak ini nggak ada, pindah ke sini. Alah, bismillahirrahmanirrahim. Udah senjata udah pegang ini semuanya kan. Wah, masyarakat udah keluar, mengepung. Udah di jalan tuh. Truk udah dihentikan, apa segala macam. Adalah Allah Ta'ala masih menolong kita semua. Bapak yang tokoh tadi, yang komandan kami yang kenal situ, datang duduk gitu. Kenal rupanya yang anu tadi, tokoh tadi yang provokator yang bentuk kontangan tadi. Oh, Bapak udah ada. Artinya alhamdulillah masyarakat nggak jadi untuk ini, lambat sedikit aja mereka pasti sudah wah, kita ini dikira perampok. Padahal kita juga nggak ada apa-apa, cuma menunggu sambil menunggu ada TO yang mau kita selidiki. Pimpinan kami tadi lagi mencari tokoh mungkin yang dikenal itu, ya itu sekalinya seperti itu. Aduh, itu yang terkesan sampai sekarang. Lambat sedikit aja bahasanya. Jangan balak. Berarti bahasanya itu malah hendak membekuk, harus alias seorang hendak dibekuk. Betul. Iya. Ya, itu yang terkesan. Itu paling berkesan malah. Lawan juga Pak, ini kan kita masyarakat, anak-anak ya malah game online, judol malah. Ini ibaratnya harus juga malah kita edukasi, misalkan Bapak kembali kita ke Kopi Starling tadi Pak. Ya. Kita misalkan mendatangi yang tempat-tempat nih, misalkan tempat-tempat yang banyak ngumpul anak muda tuh di mana-mana aja ya kalau banyak. Nah, itu Pak, adalah Pak rencana juga Pak Kopi Starling ke sana tuh Pak. Kami tadi sebelum kesini singgah dulu ke suatu tempat di kafe. Kebetulan anaknya lagi main banyak. Kita langsung masuk. Set. Kita langsung koordinasi dengan pemilik. Baru aja Pak. Tadi sebelum kami kesini tadi singgah dulu. Anak-anak bina apa? Alhamdulillah. Dari pemilik kafenya pun juga memang mengarahkan jangan sampai main game online, judi online. Kita sampaikan edukasi juga tadi kepada mereka, tolong berhenti sebentar. Kami dari kepolisian, Polsek Banjarbaru, sambil ngopi juga. Melakukan edukasi, artinya mereka paham. Dan alhamdulillah pemilik kafe tadi memang sudah mengedukasi juga. Nah, yang kita harapkan tanpa polisi datang, dengan kita silaturahim tadi kan, kayak Pian, Mang Utuh. Pian sudah menjadi polisi di dalam wadah Pian ini. Nyampaikan kepada masyarakat yang hadir, yang datang untuk ngopi di sini, ini. Nah, itu yang kita harapkan. Alhamdulillah tadi barusan sudah sampaikan, mereka mengerti. Berarti buan Pian langsung kita ke tempat sasaran area-area yang mungkin rawan, tanda kutip rawan, anak-anak muda lagi main. Ini anak muda lagi main semua ini, jangan-jangan judin, langsung kami datang shoot. Karena banyak dampaknya Pak malah. Dan masyarakat tuh kan yang terkena keluarga akhirnya. Betul. Sampai baju jual ke Magic Gear Pak, ada tuh Pak kisahnya Pak, gara-gara judol. Tadi juga ada yang ngomong pemilik anu tadi, 15 alat berat sisa 1. Allah. Tadi lillahi ta'ala. Tadi saya belum sini tadi. Habis 15 alat berat. Sisa 1. Ya sekarang lagi bekerja. Baru sadar. Setelah 1 baru sadar. Tadi baru cerita. Demikian rupa. Ini salah satu. Itu. Iya, pengaruhnya malah dampaknya. Dampaknya betul. Apalagi kita nggak punya apa-apa. Jual selawar bener ya. Mandangar lah buannya. Sampai tak jual aja Bapak. Itu tadi. Tadi kita sampaikan. Baru tadi ngomong. Nah, jadi bagus juga lah ada program Kopi Starling nih. Dan ini Pak, biasanya Pak Kopi Starling nih dijadwalkan kan Pak? Lanjak. Sebenarnya kami jadwal secara rutin malam Sabtu. Awalnya kan kami ke pos kampling. Kita mau hidupkan swasembada, masyarakat yang untuk mandiri untuk berjaga. Itu kami hidupkan kembali. Kami juga koordinasi dengan Satpol PP pemerintahan daerah untuk menghidupkan pos kampling yang ada. Kalau pos kampling itu kalau di kita di polisi sekarang berubah menjadi Satkampling. Satuan Keamanan Lingkungan. Dulu kan pos, kita buat Satkampling. Tapi tentunya dengan beberapa syarat, koordinasi dengan desa sehingga bisa membuat Satkampling tadi.
Awalnya malam Sabtu. Malam Sabtu rutin itu. Rutin kita laksanakan. Pos kamling mana yang ada nggak hidup, kita datangi, kita rangkul tokoh-tokoh, Pak RT segala macam. Pak, ini ada pos kamling. Tolong kita sama-sama menjaga. Ya, bujur Pak. Lagi-lagi dengan kopi juga. Dengan kopi itu awalnya. Jadi warga yang mau beban sidin datang walah. Siapakan kopi. Sambil ini seperti itu. Terus daerah-daerah yang belum ada pos kamplingnya. Nah, itu kayak apa tuh Pak? Ya, kita juga berusaha untuk bagaimana masyarakat bisa swakarsa sendiri. Ya. Bagaimana kita sama-sama memanfaatkan mungkin ada lahan kita buat pos kampling. Ya, bujur Pak. Kemarin juga sudah koordinasi dengan pemerintahan kota, Pol PP dalam artian mereka juga care juga. Ya. Mereka juga ada yang bagian pos kampling tadi. Alhamdulillah kita berkolaborasi. Kita bekerja sama. Setidaknya kita berbuat lah. Ya. Saya itu Pak, saya menjabat minimal harus kita berbuat. Iya bujur Jangan sampai kita nggak berbuat. Sayang nanti saat kita menjabat kita belum tentu kapan nanti kita mutasi bahasanya. Ketika tahu-tahu nanti pindah kita nggak berbuat apa-apa kan sayang. Apalagi kita kan tinggal di ini Mangutuh, di Banjarbaru juga. Jadi rasa kayak kampung halaman, rasa kayak merasa memiliki. Di sini jadi rumah sendiri, rumah sendiri. Yang tadi nggak sengaja juga mau kesini juga tadi. Ya tadi ada orang main game langsung kami datang. Pas nih Pak. Contoh real tadi. Sampai langsung singgah loh. Main nih anak-anak semua ini bikin jangan main game judul online. Seperti itu tadi. Nah, jadi ibaratnya malah bubuhan pian nih nang mendatangi ke masyarakat apa-apa ya Pak. Nang ibaratnya tuh sudah terjadwal apa-apa. Siap. Dan kadang mungkin juga sidin nih harus ke A B C langsung sekalian ya Pak. Jadi harus juga bertahap-tahap. Nah, imbahnya amun lagi bertahap-tahap tuh paham-paham juga nang tahap yang lain ini malah saling menjaga juga. Mempersiapkan, betul. Disiapkan. Jadi, alhamdulillah kemarin kadang-kadang dadakan. Kadang-kadang saya juga dadakan. Malam Sabtu tuh, ayo kita ke sana. Ya. Misalkan daerah Sungai Besar. Iya. Langsung. Mana kan terserah aja di situ. Udah kita insert aja pos kampling yang kosong kita datangi. Ataupun nanti kalau nggak ada pos kampling kita di warung-warung yang ada masyarakat. Nah, bujur kita langsung masuk, kita langsung ngopi bareng. Jadi on the spot kah aja bahasa wain ini malah on the spot. Nah, jadi kada memetakan lagi sih Den. Amun ada di situ warung sih Den, kita singgah. Bujur pulang. Jadi artinya masyarakat jangan sampai takut dengan ini. Bujur Bay. Polisi adalah masyarakat. Bujur. Polisi tidak bisa berbuat apa-apa tanpa masyarakat tanpa pian. Ya. Apalagi pian YouTuber. Ya Bay. Ini ibaratnya nih Bay, warung nih salah satu harta. Orang singgah di sini alhamdulillah banyak kayak pian juga Bay. Betul. Nambah pulang edukasi ulun. Siap. Nah itu betul. Ini misalkan nih balah, tapi jauh kan bala juga Bay. Ulun nih kan bisi warung nih kan kadang Bay ditinggalkan tuh Bay pas ulun lagi uyuh kah atau bergantian kah. Anu apa transisi kalau nang kamanakan nih. Pas kamanakan kada ingat juga menjagain nih. Hilang Bay. Kawala Pak ulun nang kan bingung banget nih nak melapor bapak nih. Ulun nak mengontek bukan bapak-bapak polisi nih. Nah itu adalah Pak cara mudahnya Pak. Kita ada aplikasi yang memudahkan masyarakat lapor kepada kepolisian. Yang dari tingkat pusat ada 110. Jadi kita langsung 110. Nanti akan tersambung merespon. Kalau nanti misalkan tanda kutip belum tentu juga nggak ngangkat ya, mungkin ada gangguan dari Polres nggak ngangkat, akan ke Polda yang ngangkat. Polda nggak ngangkat lagi, Mabes yang akan ngangkat dan memberitahu ke kita. Di situ loh ada kejadian laporan sehingga kita langsung respon cepat untuk mendatangi keluhan masyarakat. 110. Sangat mudah kan? Itu dari dulu itu 110. 110. Berarti ini salah satu telepon pengaduan masyarakat malah kepada Polri. Kita coba dulu kan? Coba dulu. Coba dulu. Nah, mau ulun coba di sini malah. Yang ulun laporkan kamanakan ulun kalibana ditegur ulun. Ada usaha ini dengan Pak Kapolsek lagi coba. Ulun coba malah. 110. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kita coba dulu. Nah, nomor darurat. Nah, buatnya. Nah.
Loudspeaker. Oh ya. Loudspeaker. Kita coba balah. Segala bentuk penyalahgunaan akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. Tekan 0 untuk melanjutkan. Ulun pijak 0. BNSP balah. Iya. Mantap canggih. Panggilan darurat 112 Kota Banjarbaru, ada yang bisa dibantu? Mas. Mas, ini bukan settingan ini. Halo? ini saya lagi sama Pak Kapolsek Banjarbaru Utara. Lagi podcast, Mas. Saya mau mencoba 110. Tadi kata beliau ini pasti respon cepat, kata beliau. Iya kan? Oke. Wah. Masuk ke 112, Pak. Oh iya. Apa, Mas? Oke. Iya. Ya, oke ya, berarti ya. Oh, berarti benar Mas ya. Benar ya. Oke, Mas, oke. terima kasih Mas. Respon cepatnya. Salam presisi untuk Polri. Wah. Ya. Inggih, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, sama-sama, Pak. Waalaikumsalam. Wih, langsung Pak. Itu. Ini tanpa editan loh ini. Tanpa editan. Langsung. Pokoknya nih jangan diedit editor. Editor ini bener Nggih. nih. Oh, Pak, berarti amun ulun kehilangan atau apalah jangan bala juga kehilangan bala. Langsung respon. Langsung 110. Iya, Nanti akan diterima seperti Inggih. itu. Inggih. Nanti akan disampaikan, petugas akan segera datang. Oh, bujur baik. Itu contoh. Inggih. Yang kedua, kita ada aplikasi yang dipunya teman Banjarbaru aja. Aplikasi Cangkal namanya. Aplikasi Si Cangkal. Ya, Cangkal. Oh, si Ini Cangkal. Bang. aplikasi Inggih, bisa inggih, untuk inggih. semuanya. Kita menekan, mungkin teman-teman sudah Iya. mendownload ya. Inggih. Ulun pernah mendownload sudah, Pak. Nah, itu Inggih. panic button, set kita sampaikan apa keluhannya, insya Allah langsung segera merespon. Inggih. Akan disampaikan ke ini yang terdekat, polisi terdekat, langsung akan bareng-bareng. Kadang-kala kalau nggak bisa bareng-bareng, Inggih. dari mohon maaf dari Polres juga datang, Inggih. dari Polsek juga datang, Babin Kamtibmas yang ada di situ juga hadir, jadi datang. Nah itu bentuk pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Oh, berarti telepon bisa lewat aplikasi. Aplikasi juga, bisa. Pak. Telepon langsung enak juga. Iya, Pak. Langsung tersambung tadi, Pak. Iya. Kada sampai 10 detik, Pak, langsung Itu, tersambung. oke. Alhamdulillah. Nah, jadi amun ada apa-apa pengaduan atau apa balah iya. di lingkungan kita Oke. nih, terutama di Kota Banjarbaru Betul. ya Allah, Pak. Baik. Langsung call tadi 110. Nah. Betul. Nih di bawah nih ada nih. Iya. Pak, ini luar biasa nih, Pak. Himong ulun nangga ini banyak dapat tambahan ilmu, wawasan. Oke. Lawan juga kita mau edukasi Iya. para penonton podcast Warung Poros. Siap. Pak, kembali ulun bertanya kepada pian nih. Oke. Ini tentang seorang Pak Heru. Kalau ibarat kata Pak bahasa Inggrisnya Heru nih pahlawan, Pak. Oh, Hero. Ada tulisannya Pak di situ, Pak. Hero aja. Pak, di keluarga. oke, siap. Ini berarti yang mendukung Bapak menjadi seorang anggota Polri itu siapa, Pak? Kalau dari awal Inggih. orang tua dan kita sendiri sih waktu itu kita melihat polisi kok gagah, Oh ya. polisi bisa menangkap penjahat. Inggih. Itu awalnya kita termotivasi itu dari situ. Bapak saya Inggih. seorang guru, Bapak guru, Pak. ibu petani. Artinya kita dari keluarga polisi tidak ada. Inggih. Kita melihat polisi-polisi yang Iya. katanya kok Termotivasi nangkapi penjahat. Inggih. Itu nangkapi penjahat, jadi termotivasi. Inggih. Kebetulan lama dinas saya juga di reserse juga. Di Ah. reserse untuk mengungkap suatu tindak pidana. Inggih. Artinya alhamdulillah cita-cita kami mulai kecil itu bisa tercapai. Tercapai malah. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi Nah. waktu penangkapan yang tadi itu waktu saya di reserse juga. Waktu Penangkapan baru-baru itu juga, ya, waktu baru-baru kita masih muda-muda Iya, gitu, iya, segala iya, macam. Nah, itu. Oh, berarti orang tua nih malah salah satu faktor pendukung Juga Pak. orang tua. Makanya Doa. saya sampaikan kepada anak-anak, jangan sampai berani kepada orang tua. Bujur, Pak. Orang tua ini adalah malaikat. Iya. Jujur, Pak. Surga di bawah telapak kaki ibu. Nah, Mm-mm. itu. Kalau ibu murka, Iya. selesai kita. Kita harus banyak-banyak patuh Inggih. dan taat kepada orang tua kita. Nah, kalau udah taat itu insya Allah lah nggak ada juga yang trek-trekan. Ya, Nggak itu, ada Pak. juga yang ya malam-malam keluyuran yang nggak Inggih. jelas itu. Nah, insya Allah itu nah. Di situ sebenarnya fungsi agama itu sangat penting. Berarti Untuk, ya. ada pesan yang ibaratnya sangat dalam balah. Iya. Kita mau hendak mencapai sesuatu tuh
apalagi cita-cita bala betul. menghormati kuitan atau orang tua kuitan. itu sangat penting buatnya dan itu terbukti oleh Pak Heru sendiri. Cita-cita Sidin alhamdulillah tercapai. Hendak jadi polisi Sidin dulu akhirnya tercapai. Pak, ini kan mumpung Pak kita podcast Warung Purs nih Pak, banyak genjet Pak yang nonton juga Pak. Adalah Pak pesan gasan ading-ading genjet kita nih Pak. Baik. Nggih, silakan Pak. Baik, terima kasih. Untuk adik-adik kita Gen Z. Nah, Gen Z itu kan anak-anak yang sekarang lagi masih muda-muda itu toh. Nggih, bujur Pak. Nah, pertama tadi kuncinya adalah agama dulu. Nah, agama itu agama apapun pasti akan melarang berani sama orang tua. Nggih. Akan melarang nyuri. Akan melarang hal yang negatif. Itu agama harus benar-benar diyakini dan dilaksanakan. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Itu dulu agama dulu. Nah, setelah agama, kemudian untuk generasi Gen Z, tolong patuh dan taat kepada orang tua. Orang tua nggak ada ceritanya orang tua yang akan menjerumuskan. Betul. Ketika dilarang keluar rumah malam, jangan keluar rumah malam. Ya. Ketika jangan main judi online, orang tua pas jangan main judi online. Jangan pakai knalpot brong naik motor, jangan, itu sangat mengganggu ketertiban masyarakat juga. Nah itu agama, orang tua, dan saya mohon kepada adik-adik bergaulah kepada orang yang tepat. Nah, pergaulan itu juga sangat penting. Lingkungan, bahasanya kalau kita ketemu kiai juga akan jadi kiai kita. Bujur Bay. Minimal dapat anunya lah, dapat aromanya lah. Aromanya. Nah, tapi ketika ada orang-orang yang tanda kutip yang tadi, keluar malam nggak jelas ya. Kalau ngopi ini jelas. Iya. Kalau ngopi ini kan jelas. Ngobrol akhirnya dapat inspirasi malah tadi. Jelas. Biar malam jelas. Ini jam berapa ini? Ini masih. Nah, jelas juga jam 11. Tapi ketika di jalan. Iya. Anak perempuan di jalan jam sekian. Nah itu. Aman sekali. Nah itu. Iya. Tuh yang selanjutnya kepada orang tua Gen Z, tolong bener-bener dipantau anak-anaknya. Baik itu yang anaknya jauh. Ya, jauh misalkan mohon maaf, rumahnya jauh, anak-anak kenal di kos di Banjarbaru untuk sekolah, untuk kuliah. Cek. Nah, lagi apa segala macam. Nah ini ketika orang tua open tuh tentunya anak pun juga lama-kelamaan jangan sampai orang tua udah lost. Peran orang tua sangatlah penting. Komunikasi sangatlah penting. Nah, ketika nanti orang tua lost, nggak ada komunikasi, ya akhirnya bebas. Bujur, Bay. Ya akhirnya kita temui kan, sering kita patroli malam, ya mohon maaf, jam 2 masih ada kumpul-kumpul. Anak-anak Gen Z kumpul-kumpul. Ada perempuan lagi, aduh. Maka langsung kita suruh bubar. Nah itu kegiatan preventifnya gitu Pak. Kita patroli juga malam, ketika ada orang-orang yang ngumpul nggak jelas, jam 1. Bujur, itu bahapa juga. Gitu loh, di warung, mohon maaf di warung ya kita anulah mungkin inspirasi lah, ada masalah. Kalau udah di pinggir-pinggir jalan, itu kan sudah nggak beres, silahkan. Pulang, segera pulang, segala macam. Nah itu. Apalagi nang ngumpul-ngumpul malah nang ibaratnya berbau-bau aroma miras antika. Langsung kita bawa kantor. Kantor langsung. Bujur, Bay. Kita bawa kantor, kemudian kita panggil orang tuanya. Nah, itu benar tuh, ada beberapa yang sudah kita datang, kita bawa, udah langsung kita telepon orang tuanya. Nah, ini enggak itu. Kita sampaikan, itu anak pian itu loh. Ya. Nah, ada juga orang tua yang cuek, ada juga. Ya. Ketika datang, nah itu yang kita sayangkan. Udah tahu gini orang tua yang datang dengan agak cueknya. Ada juga yang terima kasih Pak Polisi, terima kasih. Ada juga. Nah, artinya kita bekerja sama. Peran kita sebagai aparat keamanan, keluarga, orang tua sangat penting. Itu pesannya gasan bubuhan genjet. Pas banget tuh, Bay. Mudah-mudahan Imbah menonton video ini bubuhannya banyak ngumpul-ngumpul tapi yang memiliki kegiatan positif. Ada masalah. Ngumpul-ngumpul ada masalah. Ketika ngumpul secangkir kopi inspirasi ada masalah. Kemarin sempat saya datang ada satu tempat, kok ada ini sebenarnya suami istri. Nggak apa-apa, tapi sekalinya dia memang desainer dia. Iya. Wah itu kan bagus.
Mungkin secangkir kopi untuk inspirasi. Iya. Desainer untuk membuat desain grafis itu loh. Iya, bujur baik. Ada itu bener. Oh, memang inspirasi mungkin Desain, sampai jam 1. Iya. Dengan suami istri sekalinya. Cewek ini siapa ini jam 1 nggak pulang. Soalnya editor pala. Iya, inspirasi Pak. Oh, desain grafis. Nah, itulah katanya. Kadang-kadang tempat-tempat ngopi ini kan untuk inspirasi. Tapi mun bubuhan kawanan ulun baik kalau diciri baik. Bubuhan sini pasti ngedit nih. Jadi ini kayaknya mukanya muka baik semua ini ya. Bukan editor produser ulun nih. Enggak ada yang kayaknya sedikit ini. Aman-aman sini baik. Kayak Pak. Pak, ada lagi ulun nambah takon lagi baik. Nah, ini kan tadi gasan genjet. Untuk himbauan dari Bapak Kapolsek Banjarbaru Utara untuk masyarakat luas yang ada di Banjarbaru, ada nggak Pak? Baik. Tentunya ini ya himbauan kepada masyarakat semua. Tentunya kita kembali kepada tugas pokok kepolisian. Melindungi, mengayomi, melayani masyarakat untuk menciptakan sistem Kamtibmas yang kondusif. Saya mengajak kepada masyarakat Banjarbaru, mari kita ciptakan situasi kondusif di wilayah kita. Kalau kondusif situasi, tidak ada permasalahan sosial, tidak ada tindak pidana, mengurangilah minimal lah. Tindak pidana pasti ada. Masalah sosial pasti ada, mengurangi itu. Tentunya juga kita kerja enak. Mau malam kita, mohon maaf, mau menjual apa ke pasar jam 2, jam 3 aman, gak ada masalah ke pasar. Kita sering Pak, jam 2 tuh sekalinya orang bawa pisang. Nah, itu kan yang pasar subuh. Pasar subuh. Bujur Pak. Itu kan kondusif. Jadi orang mau berusaha, bahasanya berusaha, mencari duit, dagang, enak semua. Enak semua. Nah itu kita himbau, mari sama-sama kita ciptakan situasi Kamtibmas di wilayah Banjarbaru. Untuk kondusif. Apalagi mohon maaf, ini pasca pilkada. Udah habiskan semua, sudah selesai. Kita damai dah sebentar. Damai lagi. Itu beberapa kali saya datang ke masyarakat itu, kita ciptakan situasi kondusif. Kita damai, kita kembali ke asal lagi. Yang begawi-begawi. Kalau kondusif situasi, insya Allah enak bawa berusaha. Berusaha enak semuanya, nggak ada masalah-masalah yang lain-lain segala macam. Bertetangga pun juga nyaman. Jangan sampai dibawa kemarin sampai sekarang itu yang kita sering galakkan. Apalagi jar Bapak tadi Banjarbaru ini sudah seperti rumah sendiri. Rumah sendiri. Itu penting, bujur rumah sendiri, asal rumah sendiri. Siapapun Anda ya Allah Pak. Siapapun Anda. Alhamdulillah masyarakat Banjarbaru kayaknya memang care. Pak. Terbuka. Punya pemikiran yang bagus. Jadi mudah mencerna lah. Seperti itu. Mudah mencerna lah. Kita datang, kita edukasi, kita rangkul. Tadi mungkin Pian ini kita rangkul Pian kan mereka juga akan patuh ke Pian ini. Yang kami coba membuat konsep seperti itu. Dan sampai kita berbuat sendiri, capek kalau mesti sendiri Pak. Capek mesti sendiri untuk menjaga Kamtibmas itu. Tahu berjuang dengan keterbatasan personil kita kan. Salah kemarin nggak akan maksimal kita dapat hasil. Peran masyarakat juga penting. Melalui tokoh-tokoh tadi, makanya kita ada si tokoh tadi. Kopi Starling tadi. Itu semuanya kegiatan preemptif preventif untuk menciptakan situasi Kamtibmas di Banjarbaru yang kondusif. Itu luar biasa buatnya. Nih kebanggaan kita. Bapak Herul Setiawan kawa hadir di podcast Warung Poros. Dan mudah-mudahan kita doakan, mudahan Sidin selalu sehat. Amin ya rabbal alamin. Berserta para petugas lainnya malah anggota kami. Anggota semuanya mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Panjang umur. Mudah-mudahan sekeluargaan selalu dimudahkan rezeki juga. Dan mudah-mudahan kota Banjarbaru malah aman, damai, nyaman. Pokoknya serasa rumah sendiri ya Bapak tadi itu penting banget pesannya dari Pak Heru nih. Nah, ini ngomong-ngomong Bay. Pian jarah hendak keliling pulang nih. Pak Ulun boleh umpat juga lah Pak. Bisa. Mencari kemanakan Ulun si Amat tadi. Aduh. Lalu Bay ngumpul-ngumpul di mana kah? Bisa. Nah, amun nangka itu Bay. Jangan lupa kawan-kawan like, share, and comment terus podcast Warung Poros dan juga pastinya di channel Poros Kalimantan. Dan jangan ingat juga follow Instagram kita, kemudian TikTok, Facebook, dan jangan lupa baca berita-berita terbaru, hangat, dan pastinya update di
www.poroskalimantan.com. Dan nonton terus podcast Warung Poros. Pastinya kebanggaan kita bersama dengan Bapak Kapolsek Banjarbaru Utara. Terima kasih. Dadah.